Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ghafiril dhanbi wa qabilut tawbi syadidul iqabi la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haq. Harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Sembari kita beriktikaf di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, semoga ini menjadi salah satu pembuktian bahwasanya kita salah satu di antara umatnya, salah satu di antara hambanya yang tetap konsisten menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Tidak hanya di separuh awal ataupun di separuh pertengahan, akan tetapi Allah masih memberikan nikmat tersebut kepada kita hingga di paruh akhir pun kita masih berdiam diri di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan pedoman hidup kepada kita dalam segala aspek dan tatanan kehidupan kita. Bahkan Rasul mengajarkan kepada kita wa'dul haq, janji pasti, di mana janji tersebut akan terjadi. Inilah salah satu kelebihan di saat kita beragama dengan agama Islam. Kita sudah dibekali oleh baginda Rasulullah SAW apa saja kejadian yang akan terjadi nanti kelak di akhir zaman. InsyaAllah pembahasan kita pada siang yang berbahagia ini adalah pertemuan yang ke-17 tentang wa'dul haq, yaitu tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Jangan dipolitisir istilah seperti ini dengan istilah di Indonesia. Ini adalah istilah yang memang ada dan disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Ya'juj dan Ma'juj. Ya, ini adalah istilah yang pasti dan kita semuanya akan bertemu dengan hal seperti ini. Kalau tidak kita, maka generasi setelah kita. Dan ini merupakan di antara tanda kiamat besar yang diungkapkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Bahwasanya di antara salah satu tanda kiamat besar, setelah diturunkannya Nabi Isa dari langit, maka pada saat itu Nabi Isa berperang mengalahkan Dajjal yang tidak terkalahkan. Nah, setelah Dajjal kalah, Nabi Isa berkuasa di atas muka bumi, dan semua orang pada saat itu juga sudah hidup dalam keadaan tentram, aman dan damai. Maka pada saat itu keluarlah makhluk, ya, bukan makhluk melata, akan tetapi bukan binatang, akan tetapi dia itu adalah dari min jinsin Bani Adam. Dia itu adalah dari keturunan anak Adam. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah keturunannya anak Adam. Dan dia diriwayatkan, kalau misalnya kita membaca dalam hadis, dalam Al-Quran, bahwasanya dia itu sudah terkupung dan dikurung sudah sangat lama. Maka sangat kaitannya sangat erat. Di saat kita membahas tentang Ya'juj dan Ma'juj ini, tentang berhubungan erat dengan Zulkarnain. Siapa itu Zulkarnain? Zulkarnain itu bukanlah Alexander the Great. Bukanlah tokoh penguasa dunia yang tinggal di Mesir. Kalau kita di Mesir di sana, ada sebuah nama kotanya yang dinamakan dengan Alexandria. Alexandria itu kota yang paling indah, berada di Laut Tengah. Banyak orang mengungkapkan bahwasanya inilah Zulkarnain, akan tetapi dari secara riwayat, dari secara
beberapa pendapat mufassirin mereka mengatakan bukanlah Alexander the Great yang dinamakan dengan Zulkarnain tersebut. Bahkan ada beberapa penafsiran mengatakan bahwasanya kehidupan Zulkarnain itu jauh lebih awal daripada Alexander the Great. Diperkirakan sekitar 2000 tahun sebelum Alexander the Great. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita akan membacakan dua surat. Yang pertama sekali itu adalah Al-Anbiya ayat 96 dengan 97 yang menceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Apa makna Ya'juj dan Ma'juj tersebut? Kalau kita misalnya melihat dalam kamus Lisanul Arab, salah satu kamus terlengkap dalam bahasa Arab, kata-kata Ya'juj dan Ma'juj itu berasal dari kata Ujjatin naru ajijan, bahwasanya api itu menyala dan semakin bergelora nyalaannya. Itu kata-kata ajja. Dan satu lagi kata-kata Jud dan Ma'jud itu adalah ujajun. Ujajun itu adalah gelombang. Kalau seandainya kita menemukan gelombang yang besar di tengah laut, itu dinamakan dengan maujun. Ya. Saat diterpa dengan gelombang yang besar, itu dinamakan dengan ujajun. Ujajun gelombang yang besar ataupun air yang sangat dingin, yang sangat membeku. Inilah dua pemahaman tentang Ya'juj dan Ma'juj. Kenapa dikatakan dengan gelombang ataupun bara api yang sangat luar biasa? Karena pada saat mereka keluar, terlepas dan bisa menjebol dinding yang dibuat oleh Zulkarnain yang akan kita bacakan nanti di dalam surat Al-Kahfi, bahwasanya apa? Mereka itu akan keluar itu seperti gelombang yang sangat dahsyat. Nah, di dalam surat Al-Anbiya ataupun bisa dilihat nanti dalam tafsir kabir Mafatihul Ghaib karangan Fakhruddin Ar-Razi, surat Al-Anbiya 97 dan 96 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Hatta, dan pada saat idza futiha, ini pasti karena digunakan kata-kata idza. Dan saya sudah berulang kali menjelaskan di dalam majelis ini penggunaan kata-kata, jika Bapak Ibu jamaah menemukan kata-kata idza, itu pasti kejadiannya. Berbeda dengan in. Kalau in itu bisa jadi nggak pasti dan bahkan mustahil penggunaan kata-kata in. Apalagi bagi orang Aceh, menyekagakeun insyaallah nya kahana geja aju. Nejak bak kaurilung be insyaallah nya hana aju. Itu penggunaan kata-kata in, ya. Muhtamalun, bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Bahkan in itu digunakan tidak mungkin terjadi. In takunu lirrahmani walada. Tidak mungkin bagi Allah akan mempunyai anak. Ini penggunaan kata-kata ini. Tapi di sini Allah mengatakan hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Bahwasanya mereka itu akan keluar di saat dibukakan dinding, ya. Dinding yang sudah didindingi oleh Zulkarnain. Nanti kita akan baca ayatnya. Setelah dibuka, maka itu mereka akan keluar semuanya. Dan itu bagaikan air bah yang menghujami bumi. Sehingga apa? Sehingga itu semua bumi ini penuh dengan mereka. Bayangkan, mulai dari masa Zulkarnain, mereka itu sudah dikurung, ya, oleh Zulkarnain hingga dengan akhir hayat nanti, akhir kiamat nanti. Dan mereka itu adalah makhluk manusia yang paling banyak beranak pinak. Makhluk yang paling banyak beranak pinak di atas muka bumi. Sehingga apa? Sehingga bumi ini penuh dengan mereka. Waqtarabatil wa'dul haq. Inilah yang kita kaji selama ini. Dan ini adalah janji pasti yang akan terjadi. Janji pasti yang akan terjadi. Waqtarabal wa'dul haq. Dan sungguh janji pasti itu sudah sangat dekat. Fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru. Dan itu bagi orang-orang kafir itu bagaikan kedipan mata saja. Sangatlah cepat kejadian seperti itu.
Dan kita sudah mengungkapkan antara satu kejadian dengan kejadian yang lain. Di saat dukhan, di saat matahari, dukhan, keluar Dabbah, Dajjal, Nabi Isa, itu kejadiannya itu prosesnya sangat cepat. Dan pada saat itulah orang-orang kafir, mereka itu sudah pernah mendengarkan hari ini. Dan para ilmuwan di seluruh dunia itu sedang mencari di mana posisi Ya'juj dan Ma'juj ini. Sampai dengan hari ini. Sehingga mereka mengatakan tidak ada, dan kita tidak bisa mendeteksi di atas permukaan bumi itu ada kawasan yang memang sudah dibentengi. Maka ini sebuah kecanggihan teknologi yang digunakan oleh Zulkarnain di saat dia mentemboki antara dua buah gunung. Dia menggunakan sebuah alat, di mana alat tersebut yang dinamakan dengan tembaga dan besi. Dan besi itu dicor, dilelehkan besi tersebut lalu dicor, sehingga apa, sampai dengan hari ini ya, kecanggihan teknologi itu tidak bisa mendeteksi di mana posisinya. Sampai dengan hari ini banyak orang yang mengungkapkan bercerita bahwasanya dia itu berada di Kazakhstan. Ada orang yang juga yang istilahnya mengatakan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu berada di Armenia, di Eropa. Tapi bukan itu sebenarnya inti daripada pembahasan kita. Wa'dul Haq itu menceritakan bahwasanya di saat kejadian ini terjadi, ya, maka kita itu akan terbelalak. Orang-orang kafir itu akan terbelalak. Orang mukmin mereka sudah tahu dan mereka sudah mendengarkan langsung dari Al-Quran bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu akan keluar. Dan mereka tidak akan pernah kaget lagi. Inilah yang diceritakan oleh Allah. Inilah janji pasti yang disampaikan oleh Allah kepada kita semuanya. Bahwasanya akan keluar manusia secara bergerombolan yang sangat luar biasa. Akan menyerang semua yang ada di atas muka bumi. Mereka akan melakukan kerusakan. Mereka akan membunuh semuanya. Maka keganasan mereka itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mereka itu adalah makhluk yang paling ganas dalam hal pembantaian. Inilah kekejaman Ya'juj dan Ma'juj. Ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin. Dan pada saat itu orang-orang kafir mengatakan bahwasanya ya wailana. Wailana itu adalah sebuah ungkapan penyesalan yang memang ungkapan tersebut tidak akan pernah bisa kembali lagi. Orang-orang Arab kalau dia dalam takbirnya mengungkapkan kata-kata ya wailana, itu sesuatu yang memang tidak mungkin kembali lagi. Sesuatu harapan yang memang tidak mungkin lagi terjadi. Qad kunna fi ghaflatin min hadza. Sungguh kami dalam keadaan lalai dari peringatan berita ini bahwasanya akan turun, akan dibukakan dinding yang dicor oleh Zulkarnain itu akan dibukakan dan akan keluar makhluk untuk menyerang semua manusia di atas muka bumi ini. Jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita membaca surat Kahfi ayat 93 sampai dengan 99, Allah berfirman, ini bagaimana proses isolasi Ya'juj dan Ma'juj oleh Zulkarnain. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, thumma atba'a sababa hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Zulkarnain ini kenapa dikatakan dengan dua yang mempunyai dua tanduk? Pendapat yang paling arjah di antara semua pendapat itu mengatakan bahwasanya dia itu sanggup menaklukkan wilayah timur dan wilayah barat. Kita tidak membacakan bagaimana ekspedisi beliau ke wilayah barat. Pada saat beliau melakukan ekspedisi ke wilayah timur ini, ya, hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Pada saat beliau bertemu beserta pasukan kerajaannya bertemu dengan dua buah gunung, ya, maka pada saat itu beliau bertemu dengan qaumun la yafqahuna qawla. Bahasa yang diungkapkan oleh penduduk negeri tersebut itu tidak dimengerti oleh Zulkarnain.
Ini bahasa apa nih? Kalau kita di Arab di sana mengatakan sesuatu bahasa asing, al-lughah bainas sama' wal ard. Bahasa antara langit dan bumi, hanam pupu bahasa. Ya, bahasa cicim. Nah, pada saat Zulkarnain tidak mengetahui bahasa tersebut, maka beliau diberikan ilham, diberikan ilmu oleh Allah untuk bisa berdialog dengan kaum tersebut. Ini adalah sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada Zulkarnain. Para ulama itu mengatakan beliau itu adalah raja yang saleh, yang diberikan amanah oleh Allah kerajaan, akan tetapi tidak berlaku zalim kepada rakyat. Ini pertama sekali. Yang kedua, ada yang mengatakan Zulkarnain itu adalah nabi. Ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya mufassirin mengatakan Zulkarnain itu adalah nabi. Nah, kita akan mengambil pendapat yang pertama bahwasanya beliau itu adalah seorang penguasa yang diberikan amanah oleh Allah dengan kerajaannya di timur, ya, dan di barat, sehingga dengan kerajaan tersebut beliau membuat kesalihannya itu kepada seluruh penduduk yang dipimpinnya. Seseorang yang saleh itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, itu bukan kesalihan individu bagi seorang pejabat, bagi seorang pemimpin. Kesalihan seorang pemimpin itu apabila dia bisa menularkan kesalihannya kepada seluruh bawahannya. Inilah yang ditunjukkan oleh Zulkarnain. Pada saat beliau menjadi seorang raja, maka kesalihan beliau itu mengalir kepada seluruh penduduk negerinya, sehingga semua penduduk negeri itu taat dan patuh kepada Allah dan Rasul. Ini sebenarnya inti disebutkan kisah Zulkarnain. Dan kisah tersebut merupakan salah satu di antara pertanyaan pembuktian bahwasanya Nabi Muhammad SAW betul Nabi atau tidak. Ceritanya orang-orang Mekah ingin ngetes. Ini masih penasaran nih. Betul nggak nih Muhammad ini Nabi ini? Pergi mereka jauh-jauh ke Madinah, menanyakan kepada orang-orang Yahudi Madinah. Tolong kasih pertanyaan, ya, bahasa Aceh him, ya, untuk saya tanyakan kepada Muhammad, sehingga dia tidak bisa menjawab. Kalau seandainya dia bisa menjawab, berarti dia Nabi. Nah, di antara pertanyaan yang disuruh tanyakan oleh Yahudi Madinah pada saat itu adalah himnya seorang penguasa yang mengembara ke timur dan ke barat. Coba lihat klausulnya, sangat-sangat menjebak dan tidak ada informasi apapun yang lain. Namun karena Nabi ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, karena Nabi Muhammad itu tidak berbicara kecuali memang ungkapan dan omongannya itu adalah memang wahyu. Maka Nabi mengatakan bahwasanya beliau akan menjawab besok. Maka kita diingatkan semuanya melalui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebenarnya jadi tumbal, ya. Pada saat Nabi Muhammad mengatakan besok, maka diingatkan oleh wala taqulu inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Nabi ditegur supaya apa? Supaya menjadi pelajaran kepada kita semuanya. Nabi ditegur supaya umatnya itu menjadi pelajaran semuanya. Jangan pernah sekali-sekali kita mengatakan singa halung pega. Kaberehnya singa kabereh. Tapi katakanlah insyaallah. Sekali lagi bukan insyaallah orang Aceh. Ya. Ini yang diwajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Pada saat Nabi menunggu besok tidak datang turun wahyu, lusa tidak datang, sekitar 1 minggu baru tuh. Nah, selama 1 minggu ini sudah jadi bahan olokan orang-orang jahiliyah pada saat itu. Mereka sudah menertawakan Nabi Muhammad SAW. Berarti dia ini memang bukan Nabi. Nah, pada saat itu turunlah wahyu dan menjelaskan cerita tentang Zulkarnain, dan itu dikemas dalam satu surat, dalam surat Kahfi.